Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul pada room Zoom atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7 yang beranggotakan ada Nilam Cahya dengan NPM 2021510006, kemudian Ira Rosdiana dengan NPM 2021511016, kemudian Farhan Hairi dengan NPM 2021511026, dan saya sendiri Siti Nurdini dengan NPM 2021511029. Baik, di sini ada 5 pembahasan yang akan dibahas, yaitu mengenai similaritas, yang kedua dilatasi, yang ketiga komposisi dilatasi, yang keempat teorema similaritas, dan yang kelima persamaan similaritas. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai similaritas yang akan disampaikan oleh Saudari Nilam. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi berkaitan dengan similaritas. Nah, definisi dari 8.1. Suatu transformasi L disebut suatu similaritas jika terdapat bilangan positif K sedemikian hingga untuk sembarang titik P, Q dipenuhi jarak P aksen, Q aksen sama dengan K jarak PQ. Dengan P aksen sama dengan L kali P dan Q aksen sama dengan LP. Selanjutnya, similaritas dengan faktor K tersebut dilambangkan dengan LK, dan K disebut faktor similaritas. Dari definisi di atas, tampak bahwa jika K sama dengan 1, suatu similaritas adalah kejadian khusus dari similaritas. Sehingga berdasar definisi pula, dapat terlihat bahwa sifat yang tidak dimiliki oleh similaritas adalah sifat mempertahankan jarak. Kemudian, sifat-sifat yang lain dinyatakan dalam teorema-teorema berikut. Nah, ada teorema 8.1 tadi, jika T kesebangunan, maka yang pertama, T memetakan garis pada garis. Yang kedua, T mengawetkan ukuran sudut. Dan yang ketiga, T mengawetkan kesejajaran. Next. Nah, untuk bukti yang pertama itu memetakan garis pada garis. Nah, ambil sembarang titik P di T dengan P berbeda dengan A dan B. Misalkan P terletak antara A dan B, maka berlaku jarak AP ditambah jarak PB sama dengan jarak AB. Kemudian misalkan P aksen sama dengan TP dan faktor kesebangunan T adalah K. Maka berlaku jarak K aksen P aksen ditambah jarak P aksen B aksen sama dengan K dikali jarak AP ditambah K jarak PB. Nah, jadi K itu dikali jarak AP ditambah PB. Dan hasilnya itu K dikali jarak KB. Oleh karena jarak A aksen B aksen sama dengan K jarak AB, maka jarak A aksen P aksen ditambah jarak P aksen B aksen sama dengan jarak dari A aksen B aksen. Jadi P aksen terletak antara A aksen dan B aksen, yang berarti bahwa A aksen P aksen itu dan B aksen itu segaris. Dengan cara serupa dapat ditunjukkan bahwa hal ini berlaku pula untuk A antara P dan B maupun B antara A dan P. Jadi P anggota H atau TP subset dari H. Nah, yang kedua itu ambil sembarang titik Q aksen pada H. Karena T suatu transformasi jadi surjektif, maka ada Q pada bidang V. Sedemikian sehingga Q aksen sama dengan TQ. Misalkan Q aksen terletak antara A aksen dan B aksen, sehingga berlaku jarak A aksen Q aksen ditambah jarak Q aksen B aksen sama dengan jarak A aksen B aksen. Nah, misalkan Q tidak berada di T, maka berlaku jarak AK ditambah jarak IB lebih besar dari jarak AB. Akibatnya,
maka jarak dari AK ditambah K dari jarak QB lebih besar dari K jarak AB. Sehingga jarak dari A aksen Q aksen ditambah jarak dari Q aksen B aksen lebih dari jarak A aksen B aksen. Ini bertentangan dengan jarak A aksen Q aksen ditambah jarak Q aksen B aksen sama dengan jarak A aksen B aksen. Jadi harusnya itu Q terletak pada T. Bukti serupa untuk A aksen adalah Q aksen dan B aksen, dan juga B aksen antara A aksen dan Q aksen. Diperoleh H subset dari T kali T dari bukti A dan B dapat disimpulkan bahwa T kali T sama dengan H. Nah, yang kedua ada next. Yang kedua ada T mengawetkan ukuran sudut. Untuk membuktikan bahwa T mengawetkan ukuran sudut, kita andaikan peta dan sudut ABC oleh T adalah sudut A aksen, B aksen, C aksen, atau T itu sudut dari ABC sama dengan sudut dari A aksen, B aksen, C aksen. Peta BA, BC, dan AC berturut-turut adalah garis B aksen A aksen, B aksen C aksen, dan A aksen C aksen. Oleh karena itu, peta segitiga ABC oleh T adalah segitiga juga, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Karena T kesebangunan, maka A aksen B aksen sama dengan K kali AB. Nah, untuk yang kedua itu A aksen C aksen sama dengan K kali AC, dan B aksen C aksen sama dengan K kali BC. Bisa dilihat dari gambarnya ya. Dengan menggunakan teorema kesebangunan unsur-unsurnya atau sisi-sisi-sisi, disimpulkan bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen sama dengan segitiga ABC. Akibatnya, segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu sebangun dengan segitiga ABC atau M sudut dari A aksen, B aksen, C aksen sama dengan M sudut ABC atau T sudut dari ABC sama dengan dari sudut A aksen, B aksen, dan C aksen. Yang ketiga ada T mengawetkan kesejajaran. Nah, diketahui yaitu sejajar dengan H. Jadi TG sama dengan G aksen dan TH sama dengan H aksen. Akan dibuktikan bahwa G aksen sejajar dengan H aksen. Andaikan G aksen sejajar dengan H aksen, misalkan X sama dengan G aksen, irisan dari H aksen, maka X elemen dari G aksen dan X elemen dari H aksen. Untuk X elemen dari G aksen berarti sebagian Y elemen G sehingga TY sama dengan X. Untuk X elemen H aksen berarti sebagian Z elemen H sehingga TZ sama dengan X. Dari dua hal tersebut kita peroleh TY sama dengan TZ. Karena T kesebangunan yang berarti T transformasi, maka T injektif. Oleh karena itu, dari TY sama dengan TZ, maka Y sama dengan Z. Karena Y elemen G, Z elemen H, dan Y sama dengan Z, maka Z elemen G irisan H, atau Y sama dengan G irisan H. Ini berarti G dan H berpotongan atau kontradiksi dengan yang diketahui bahwa G sejajar dengan H. Dengan demikian, pengandaian bahwa G aksen sejajar dengan H aksen tidak benar. Jadi haruslah G aksen sejajar dengan H aksen. Nah, yang kedua ada teorema 8.2. Teorema akibat. Kesebangunan mengawetkan ketegak lurusan dua buah garis. Bukti, jadi ambil garis K tegak lurus M, sehingga sudut antara K dan M adalah 90 derajat ke A. Menurut teorema 8.1, bagian yang kedua, karena T kesebangunan, maka T mengawetkan ukuran sudut. Karena TK sama dengan K aksen, T, M sama dengan M aksen. Mereka serta sudut antara K dan M adalah 90 derajat. Maka sudut antara K aksen dan M aksen adalah 90 derajat juga atau K aksen tegak lurus dengan M aksen. Jadi T mengawetkan ketegak lurusan dua buah garis.
Next. Ada teorema 8.3. Jika T dan L adalah kesebangunan, maka TL adalah kesebangunan. Buktinya itu menurut definisi, karena T dan L kesebangunan, maka T dan L adalah transformasi. Kita tahu bahwa komposisi dua buah transformasi adalah transformasi. Karena T dan L transformasi, maka TL adalah transformasi. Kan kita tunjukkan TL adalah kesebangunan. Artinya ada skala K lebih dari 0, sehingga untuk setiap pasang titik P dan Q, P aksen, Q aksen sama dengan K kali PQ dengan P aksen sama dengan TLP, dan Q aksen itu sama dengan TLQ. Misalkan LP sama dengan P aksen dan LQ sama dengan Q aksen. Karena L kesebangunan, maka P aksen, Q aksen sama dengan T kali PQ dengan T itu lebih dari 0. Kita tahu bahwa TLP sama dengan TL dalam kurung P itu sama dengan T kali P aksen, atau sama dengan P dari, bisa dikatakan itu turunan yang kedua. Dan TL kali Q sama dengan T dalam kurung sikunya L dikali Q sama dengan T dikali Q aksen sama dengan turunan keduanya dari Q. Karena T kesebangunan, maka P Q turunan yang kedua sama dengan L dikali P aksen, Q aksen dengan 1, dengan L-nya itu lebih dari 0, dari P aksen Q aksen sama dengan T kali PQ, dan PQ itu turunan dari yang kedua sama dengan L dikali P aksen Q aksen, kita peroleh hubungan PQ turunan keduanya sama dengan L dikali dalam kurung siku T dikali PQ, atau PQ turunan yang keduanya sama dengan LT dikali PQ, karena L lebih dari 0 dan T lebih dari 0, maka LT lebih dari 0. Mengapa? Karena sebab TL adalah kesebangunan. Itu menurut definisi. Next. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Nilam karena sudah menyampaikan materinya. Dilanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai dilatasi yang akan disampaikan oleh Ira. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi. Materi bahasan yang kedua yaitu mengenai dilatasi. Untuk definisinya, yaitu di sini ada definisi 8.2. Diketahui sebuah titik A dan bilangan positif R, pemetaan yang berpusat di A dengan faktor skala R disebut dilatasi dan dinotasikan dengan DAR. Jika dan hanya jika untuk setiap titik P di P berlaku. Yang pertama, jika P sama dengan A, maka DARP sama dengan A. Yang kedua, jika P tidak sama dengan A, maka DARP sama dengan P aksen. Dengan P aksen adalah titik pada sinar AP, sehingga AP aksen sama dengan RAP. Pernyataan ini ekuivalen dengan P aksen, yaitu titik yang mengakibatkan AP aksen sama dengan RAP. Nah, dari definisi 8.2 ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap titik A dan bilangan positif R yang diketahui akan selalu ada sebuah dilatasi yang dinotasikan dengan DAR. Selanjutnya, untuk selanjutnya, apakah dilatasi itu merupakan transformasi? Jawabannya benar, bahwa dilatasi itu merupakan suatu transformasi. Nah, untuk menunjukkannya, kita lakukan dengan cara memperlihatkan bahwa DAR surjektif dan DAR injektif. Yang pertama, kita di sini akan memperlihatkan DAR subjektif. Nah, untuk memperlihatkan bahwa DAR subjektif, maka perlihatkan bahwa setiap titik pada bidang mempunyai tepat satu peta oleh dilatasi DAR. Nah, ambil Y elemen P. Harus diperlihatkan bahwa Y mempunyai prapeta.
X elemen AY sehingga AX sama dengan 1 per R AY. Dengan menggunakan definisi dilatasi DAR, bila X aksen peta dari X, maka DAR X sama dengan X aksen. Jadi AX aksen sama dengan RAX. Kemudian AX aksen sama dengan R1 per RAY, yaitu 1 per RAY-nya itu disubstitusikan dari nilai AX. Menjadi hasilnya AX aksen sama dengan AY. Karena A, X aksen, dan Y segaris, maka X aksen sama dengan Y. Untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar 8.7. Nah, maka dari itu kita memperoleh DARX sama dengan Y. Ini berarti Y memiliki praperta, yaitu X. Jadi DAR adalah subjektif. Selanjutnya, yang kedua yaitu kita akan menunjukkan bahwa DAR injektif. Nah, pertama-tama di sini kita ambil X dan Y 2 titik di P dengan X tidak sama dengan Y. Harus dibuktikan bahwa DARX tidak sama dengan DARY. Andaikan X aksen sama dengan Y aksen, dengan X aksen sama dengan DARX, dan Y aksen sama dengan DARY, jadi kita memperoleh X aksen Y aksen sama dengan 0, sebab X aksen sama dengan Y aksen. Menurut definisi dilatasi, X aksen Y aksen sama dengan RXY. Karena X aksen Y aksen sama dengan 0, maka RXY sama dengan 0, atau XY sama dengan 0. Hal ini disebabkan R tidak sama dengan 0. Ini berakibat X sama dengan Y, jadi kontradiksi dengan yang kita ambil, yaitu X tidak sama dengan Y. Jadi pengandaian bahwa X aksen sama dengan Y aksen itu tidak benar. Oleh karena itu, haruslah X aksen tidak sama dengan Y aksen, atau DARX tidak sama dengan DARY. Jadi DAR injektif. Karena DAR subjektif dan injektif, maka DAR adalah transformasi. Untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar 8.8. Nah, untuk selanjutnya yaitu sifat dilatasi berikutnya yaitu kesebangunan. Nah, untuk memperlihatkan hal tersebut, ambillah 2 titik sebarang di bidang, misalnya titik P dan Q. Kita harus diperlihatkan P aksen Q aksen sama dengan RPQ. Dengan R lebih besar dari 0, P aksen sama dengan DARP dan Q aksen sama dengan DARQ. Untuk selanjutnya yaitu teorema 8.4. Nah, isi dari teorema 8.4 ini yaitu setiap dilatasi adalah kesebangunan. Karena kesebangunan memetakan garis menjadi garis, serta mengekalkan kesejajaran dan ketegak lurusan. Berarti dilatasi juga mempunyai sifat tersebut. Selain itu, dilatasi mempunyai sifat seperti pada teorema berikut, yaitu pada teorema 8.5. Nah, untuk isi dari teorema 8.5 yaitu jika S garis dan S aksen peta garis S oleh dilatasi DAR, maka berlaku yang pertama, S aksen sama dengan S jika A elemen S. Dan yang kedua, S aksen sejajar dengan S jika A tidak sama dengan S. Selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu pembuktian dari teorema 8.5. Nah, akan dibuktikan bahwa S subset dari S aksen dan S aksen subset dari S. Nah, yang pertama, jika A elemen S, pusat dilatasi pada S. Ambil X elemen S, maka ada Y elemen S, sehingga AX sama dengan RAY. Akibatnya, menurut definisi dilatasi, DARY sama dengan X. Karena Y elemen S, maka DARY elemen DARS sama dengan S aksen. Jadi, X elemen S aksen, dengan mengambil X elemen S, kita berhasil membuktikan X elemen S aksen, yang berarti
S subset dari S aksen. Nah, sebelumnya di sini mohon maaf untuk penulisan subsetnya ada kesalahan. Nah, kemudian yang kedua itu ambil X elemen S aksen sama dengan DARS. Maka ada Y elemen S sehingga DARY sama dengan X. Ini berarti AX sama dengan RAY dan X, A, dan juga Y yaitu segaris. Karena A elemen S dan Y elemen S, maka X juga elemen S. Jadi S aksen subset dari S. Karena S subset dari S aksen dan S juga subset dari S, maka S aksen sama dengan S. Nah, untuk yang kedua, kita akan membuktikan jika A bukan elemen S. Yang pertama-tama di sini kita ambil P elemen S dan Q elemen S dengan P tidak sama dengan Q. Kemudian DARP sama dengan P aksen sehingga AP aksen sama dengan RAP. Selanjutnya yaitu DARQ sama dengan Q aksen sehingga AQ aksen sama dengan RAQ. Selanjutnya kita bentuk perbandingan berikut, yaitu AP aksen per AP sama dengan AQ aksen per AQ sama dengan R. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar 8.12. Nah, menurut teorema kesebangunan, segitiga APQ isomorfik dengan segitiga AP aksen Q, yaitu S, SD, dan S. Untuk segitiganya bisa dilihat pada gambar. Akibatnya sudut APQ kongruen dengan sudut AP aksen Q aksen atau S sejajar dengan P aksen Q aksen. Karena P elemen S dan Q elemen S, maka P aksen elemen S aksen dan Q aksen elemen S aksen. Yang melalui titik P aksen dan Q aksen hanya ada sebuah garis, yaitu S aksen sama dengan P aksen Q aksen. Sehingga S sejajar dengan P aksen Q aksen sama dengan S aksen. Jadi terbukti bahwa S sejajar dengan S aksen. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ira. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai komposisi dilatasi yang akan disampaikan oleh Farhan. Kepadanya saya silakan. Bismillah, baik kepada moderator. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu mengenai komposisi dilatasi. Nah, pertama-tama, bagaimana caranya menentukan peta titik P, X, Y oleh suatu dilatasi dengan pusat O di 0,0 dan faktor skala R. Nah, misalnya peta P X, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen, dan DOR. P sama dengan P aksen. Maka OP aksen sama dengan ROP atau OP aksen sama dengan ROP sama dengan X aksen dikurangi 0, Y aksen dikurangi 0 sama dengan R X dikurangi 0, Y dikurangi 0 atau X aksen, Y aksen sama dengan R X, Y. Nah, dari persamaan tersebut kita memperoleh X aksen sama dengan RX dan Y aksen sama dengan RY. Nah, jadi koordinat titik P aksen di RX, RY, maka itu DOR P sama dengan DOR di X, Y sama dengan RX, RY untuk setiap P di X, Y. Nah, bila pusat dilatasinya adalah A di A, B dan faktor skala adalah R, DAR dapat dibentuk menjadi komposisi antara translasi dan
dilatasi sebagai berikut. DAR sama dengan gamma OA DOR gamma AOP. Nah, sama dengan gamma AO DOR. Nah, gamma AO di X, Y. Nah, kemudian selanjutnya sama dengan gamma OA dikalikan dengan DOR X dikurangi A, Y dikurangi B. Nah, selanjutnya sama dengan gamma OA dikalikan R dikalikan dengan X dikurangi A, R dikalikan dengan Y dikurangi B. Nah, selanjutnya R dikalikan dengan X dikurangi A ditambah A, R dikalikan dengan Y dikurangi B ditambah B. Sama dengan Rx ditambah A dikalikan 1 dikurangi R, RY ditambah B dikalikan 1 dikurangi R. Nah, maka terbukti untuk teorema berikut. Teorema 8.6. Nah, yang berisi jika DAR adalah sebuah dilatasi dengan pusat A di A, B dan faktor skala R, maka untuk P XY sebarang titik di bidang berlaku DAR P yang sama dengan Rx ditambah A dikalikan 1 dikurangi R, RY ditambah B dikalikan 1 dikurangi R. Selanjutnya, diketahui padanan T yang memetakan P XY pada titik P aksen sama dengan TP sama dengan Rx ditambah C, RY ditambah D dengan R lebih dari 0 dan R tidak sama dengan 0. Maka padanan T tersebut adalah suatu dilatasi. Untuk menentukan pusat dilatasi tersebut, kita ubah C dan D menjadi C sama dengan C dirubah menjadi C per 1 dikurangi R dikali 1 dikalikan dengan 1 dikurangi R dan D dirubah menjadi D per 1 dikurangi R dikalikan dengan 1 dikurangi R. Dengan demikian TP sama dengan Rx ditambah C per 1 dikurangi R dikalikan 1 dikurangi R, RY ditambah D per 1 dikurangi R dikalikan dengan 1 dikurangi R. Nah, berdasarkan teorema 8.6 tadi, pusat dilatasi T adalah C per 1 dikurangi R, D per 1 dikurangi R. Nah, sebagai lanjutan penggunaan teorema di atas, berikut ini akan diperlihatkan komposisi dua dilatasi. Pada umumnya, hasil komposisi dua dilatasi adalah sebuah dilatasi, kecuali bila syarat tertentunya tidak dipenuhi, atau yaitu jika perkalian faktor skalanya sama dengan 1, maka komposisi dua dilatasi adalah translasi. Ketentuan hasil komposisi dua dilatasi tersebut dituangkan seperti pada teorema berikut, yaitu yang pertama teorema 8.7 yang berbunyi komposisi dua dilatasi DAR dan DBS dengan A tidak sama dengan B adalah suatu dilatasi D, C, RS dengan C pada AB jika RS tidak sama dengan 1. Sementara itu, bila RS sama dengan 1, komposisi dua dilatasi tersebut adalah suatu translasi yang sejajar dengan garis AB. Selanjutnya, teorema 8.8 yang berbunyi jika DAR dan DAS adalah dua bilangan dilatasi dengan pusat yang sama, yaitu A, maka yang pertama DAR, DAS sama dengan DARS jika RS itu tidak sama dengan 1. Dan kemudian DAR, DAS sama dengan 1 jika RS sama dengan 1. Dan yang terakhir, DAR, DAS sama dengan DAS
DAR. Nah, mungkin untuk teorema 8.8 seperti itu. Selanjutnya untuk teorema 8.9 yang dimana berbunyi untuk setiap dilatasi DAR balikannya adalah DA 1 per R. Dan untuk selanjutnya teorema 8.10 yang berbunyi diketahui translasi gamma AB dan dilatasi DA2 dan DB setengah DB, 1/2, maka gamma AB sama dengan DA,2 dikali DB, 1/2. Selanjutnya, ada teorema 8.11 yang mana yang pertama ada gamma 2AB sama dengan DA,3 dikali DB,1/3 dan juga gamma NAB sama dengan DA,N ditambah 1 dikalikan dengan DB, 1/N+1 dengan N bilangan asli. Dan yang terakhir ada teorema 8.12 yang berbunyi komposisi sejumlah dilatasi dan isometri adalah kesebangunan. Mungkin untuk komposisi dilatasi sekian, saya kembalikan kepada moderator.